Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan diskusi kita di sesi yang kedua mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Masih bersama saya Ari Sulistyo. Kali ini kita akan membahas mengenai parameter dari keberhasilan otonomi daerah dan juga apa saja contoh inovasi atau best practice pelaksanaan otonomi daerah. Tentu kalau bicara mengenai otonomi daerah, tidak semuanya bermasalah, tidak semuanya buruk. Ada juga daerah-daerah yang mampu menghasilkan inovasi yang kemudian memudahkan semuanya begitu. Secara umum, parameter dari keberhasilan otonomi daerah tentu ada tiga hal. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi, yang kedua layanan publik, dan yang ketiga performa politik. Saya kira ini secara global yang kemudian menjawab dari masalah-masalah yang tadi muncul. Misalnya kalau bicara kehidupan ekonomi, bagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Secara sederhana bisa dikatakan otonomi daerah itu berhasil kalau masyarakatnya atau penduduknya semakin sejahtera. Semakin sejahtera, salah satu indikatornya adalah terkait dengan eh, angka kemiskinan begitu yang ada di daerah tersebut. Tidak hanya itu, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya tentang indeks pembangunan manusia, kemudian bidang pendidikan, bidang keamanan, dan seterusnya. Tidak hanya soal ekonomi. Kemudian yang kedua adalah bicara mengenai layanan publik. Layanan publik yang baik, bagaimana masyarakat ini memiliki akses dan kemudian permasalahan yang muncul di masyarakat ini bisa diselesaikan, dilayani oleh pemerintah karena memang itulah fungsi dari pemerintah. Pendidikan, kesehatan, administrasi, kependudukan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bagaimana performa dari politik di daerah itu. Kesenyambungan, sinkronisasi antara lembaga politik, keharmonisan antara legislatif, eksekutif, dan juga pihak masyarakat dan faktor-faktor swasta. Dan ini kemudian biasanya dilakukan atau terjadi karena ada inovasi dari pemerintah daerah itu. Di antara partisipatori tadi disampaikan. Baik, kita lihat lebih lanjut. Secara sederhana, parameter dari keberhasilan otonomi daerah tentu dikembalikan kepada tujuannya. Jika tujuannya ini tercapai, maka dianggap atau bisa dikatakan otonomi daerah itu juga berhasil begitu. Apa saja, kita balik ke presentasi yang pertama dulu, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing daerah. Ini tadi sampai seperti yang disampaikan di depan sini ya, tentang secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, performa politik, yang nanti ujung-ujungnya kemudian bicara mengenai kemampuan daerah itu untuk bersaing begitu. Ya, tadi disampaikan di depan, ini pernah sampaikan juga di presentasi pertama, bagaimana pelayanan umum ini lebih baik, bagaimana kemudian publik ini, masyarakat ini lebih sejahtera, dan bagaimana daerah itu masih menjaga kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut, tidak harus kemudian mengubah diri menjadi daerah yang lain. Ini menjadi suplemen bacaan yang bisa Anda baca menambah wawasan mengenai konteks keberhasilan, parameter keberhasilan dari otonomi daerah. Apa saja contoh inovasi best practice pelaksanaan otonomi daerah? Seperti yang disampaikan di depan, tidak semua otonomi daerah itu bisa dikatakan gagal. Ada daerah-daerah yang mampu dan berhasil, banyak bahkan daerah yang berhasil melakukan inovasi, terobosan tertentu yang kemudian untuk mencapai tiga hal tadi, untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk memperbaiki pelayanan publiknya, dan untuk menjaga daya saing daerah tersebut. Beberapa contoh diantaranya misalnya di Kabupaten Garut begitu, ini salah satu inovasi yang muncul adalah ketika menikah itu diwajibkan untuk menanam pohon. Tidak hanya menikah, bahkan ketika bercerai pun maka pihak-pihak tersebut harus menanam pohon. Ini kaitannya dengan konteks lingkungan begitu. Ada juga tentang bagaimana pelayanan gratis untuk warga masyarakat miskin yang ada di Kota Tangerang dengan kartu multiguna yang
dimunculkan oleh pemerintah daerah. Ada juga informasi tentang pelayanan publik yang efektif dalam konteks perizinan. Ada pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Lebak. Ini inovasi-inovasi yang muncul begitu. Ya, ini juga disampaikan keberhasilan tadi yang menentukan adalah faktor manusianya, faktor keuangan, faktor infrastruktur, organisasi, dan bagaimana manajerial dari organisasi itu. Beberapa contoh yang lain di Kabupaten Wonosobo misalnya antara masyarakat lokal dan LSM mendukung bekerja sama aturan tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Di Gorontalo misalnya masyarakat nelayan ini untuk mengontrol, mengendalikan, mengatur wilayah perikanan tradisional yang ada di daerah tersebut, di wilayah tersebut. Ini menarik, banyak sekali suplemen bacaan. Saya menyarankan ada dua hal yang menjadi atau saya sarankan Anda rekomendasi untuk dibaca lebih lanjut. Yang pertama terkait dengan best practice penataan sumber daya manusia. Dan yang kedua ini tentang lebih banyak lagi ini adalah proceeding atau kumpulan dari best practice otonomi daerah begitu. Ini akan saya lampirkan dalam pertemuan ini. Dan yang terakhir menjadi bahan diskusi kita, mari kita diskusikan bersama. Kita lihat di salah satu contohnya di Kabupaten Gunung Kidul, menurut Bapak Ibu semua, apakah otonomi daerah di Kabupaten Gunung Kidul ini sudah berhasil? Kalaupun dikatakan berhasil atau Anda menjawab gagal, berapa persen kira-kira keberhasilan atau kegagalan itu? Apakah 100% berhasil, 50% berhasil, atau kalau berarti 100% berhasil berarti kegagalannya nol begitu ya. Kita lihat bersama dan kemudian menurut Anda apakah ada inovasi daerah atau best practice yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, terobosan yang muncul untuk memudahkan tiga hal itu tadi, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memudahkan pelayanan publik, dan untuk menjaga situasi politik yang kondusif dalam ujung-ujungnya nanti berkaitan dengan daya saing di Kabupaten Gunung Kidul. Ya, demikian presentasi di sesi ini. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Matur nuwun.